Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, Perangin Angin, MC Psikolog. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang afirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Afirmasi positif adalah pernyataan singkat atau sederhana yang kita berikan pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain dan kita lakukan secara terus-menerus atau secara berulang. Ya, itu adalah afirmasi. Afirmasi itu adalah kata-kata positif yang kita ulang-ulang dan kita berikan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Nah, apa sih pentingnya afirmasi positif ini? Afirmasi ini bertujuan untuk memperbaiki pikiran bawah sadar kita. Teman-teman sekalian, kita tahu ya bahwa pikiran bawah sadar kita itu terbentuk dari pengalaman dan pola pengasuhan kita di masa lalu. Jadi 0 sampai 10 tahun usia kita itu kita benar-benar menerima atau memaknai setiap peristiwa itu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Mutlak seperti itu. Kenapa? Karena di masa 0 sampai 10 tahun kita belum bisa menyaring atau memilah-milah ini baik, ini buruk, ini tidak baik, ini keliru. Nah, jadi kita menerima bulat-bulat seperti apa yang kita rasakan saat itu. Jadi kalau kita saat itu merasa takut, ya yang masuk ke bawah sadar kita adalah perasaan takut gitu ya. Makanya ada orang yang dulu di masa kecilnya takut pada kecoa dan itu belum terobati. Nah, itu terbawa-bawa sampai dia besar. Kenapa? Karena makna yang dia berikan pada kecoa belum dirubah. Jadi kalau di masa kecil dia takut pada kecoa dan dia merasa kecoa itu seperti singa gitu ya, atau seperti hewan yang menakutkan, dan ketika makna yang dia berikan pada kecoa itu belum diubah, maka itu akan membuatnya sampai dewasa masih aja merasa takut dengan kecoa. Padahal ya seharusnya sudah bisa menyadari bahwa kecoa adalah hewan yang kecil, lebih besar kita daripada kecoa gitu ya. Tetapi itulah peran besar dari pikiran bawah sadar kita. Dia berperan 80% terhadap tindakan kita. Jadi kalau kita pikirannya sadar hanya berperan 20% saja. Jadi kalau pikiran sadar kita menganggap bahwa kecoa itu ya binatang kecil gitu kan. Tetapi kalau pikiran bawah sadar kita menganggap bahwa kecoa adalah binatang besar yang menakutkan, maka siapa yang memiliki peran lebih besar? Tentu adalah pikiran bawah sadar. Itu kenapa? Sebabnya mengapa orang dewasa juga masih tetap aja takut kecoa ketika dia belum mengubah pikiran bawah sadarnya yang keliru tadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah pentingnya kata-kata afirmasi positif tadi. Kita bisa mengubah pikiran bawah sadar kita tadi itu dengan cara kita rutin memberikan afirmasi positif ke dalam diri kita maupun kepada orang lain yang ingin kita perbaiki pikiran bawah sadarnya. Misalnya kepada anak, pada kakak, pada teman, atau pada diri kita sendiri. Kita bisa katakan kecoa itu makhluk yang lucu. Kecoa itu lucu gitu. Saya senang dekat kecoa misalnya gitu ya. Jadi kita bisa melakukan sebaliknya. Jadi kalau kita dalam kondisi yang takut pada kecoa, kita bisa ubah dengan mengatakan bahwa saya senang dekat kecoa. Saya suka melihat kecoa. Ya. Kita ulang-ulang, kita rasa-rasakan sampai kemudian kita dekati kalau secara ekstrimnya gitu ya. Nah, kemudian sampai kemudian makna yang kita berikan tadi bahwa saya senang dekat kecoa, saya suka melihat kecoa, bisa benar-benar menyatu dengan konteks sebenarnya. Ya, jadi itu pentingnya kita memberikan afirmasi positif ke dalam diri kita maupun kepada orang lain yang kita ingin ubah perilakunya. Ya, jadi penting sekali teman-teman sekalian. Jadi hal sederhana ya, kalau sering kita mengatakan labeling gitu ya. Nah, ini sama. Jadi labelingnya kita ganti dengan kata-kata afirmasi yang positif. Misalnya kalau saya ke anak, saya katakan kamu kreatif banget gitu ya. Dan tanpa saya sadari ternyata dengan seringnya saya memberikan labeling atau afirmasi positif berupa kamu kreatif banget kepada anak saya, membuat dia tanpa saya sadari jadi benar-benar kreatif gitu loh. Awalnya dia memberikan karya-karyanya, menunjukkan hasil karyanya, memperlihatkannya kepada saya, dan kemudian saya mengomentarinya dengan mengatakan, wow, karyamu kreatif banget gitu, bagus, Umi suka gitu ya, kamu kreatif gitu kan. Dan semakin hari saya melihat perkembangan kreativitasnya yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, ini penting sekali buat kita para orang tua dalam memberikan bekal kepada anak kita.
yakni dengan memberikan labeling atau afirmasi positif kepada mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan ada pada mereka. Kalau kita ingin anak kita solihah, maka kita katakan, wah senang sekali Umi melihat kakak solihah banget ya, bangun tidur langsung sholat subuh, baca Al-Quran gitu ya. Nah, wah Umi senang banget ngelihat abang belajarnya tekun, belajarnya semangat gitu ya. Wah Umi bangga, senang, puas ya. Jadi kita berikan afirmasi positif, kita berikan kalimat positif, pujian, penguatan pada hal-hal positif yang ada pada anak-anak kita. Bukankah kita ingin hal-hal positif atau hal-hal baik pada diri anak-anak kita semakin menguat dan konsisten mereka kerjakan? Maka berikan pujian atau afirmasi positif ini untuk menguatkan hal itu ya. Jadi alih-alih kita memberikan atau mengomentari hal-hal negatif atau kekurangan mereka, kesalahan mereka, kita alihkan saja perhatian kita pada hal-hal baik yang mereka lakukan gitu kan, sehingga hal-hal baik itulah yang terus bertambah intensitasnya, bertambah kebaikannya, sehingga membuat kekurangan-kekurangan anak kita tadi sedikit banyak menjadi terminimalisir. Nah, begitu pula halnya dengan diri kita teman-teman. Kalau kita merasa kita punya kekurangan, kita bisa menekan kekurangan itu dengan mengatakan hal sebaliknya, yaitu hal positif yang ingin kita ubah dari kita. Misalnya kalau kita orangnya penakut, maka kita katakan saya berani. Kalau kita orangnya tidak percaya diri, maka katakan saya percaya diri, saya berani tampil di depan, saya percaya diri gitu ya. Misalnya kalau kita orangnya malu-malu gitu ya, kita bisa katakan saya orang yang ramah, saya mudah bergaul, saya disenangi oleh banyak orang. Setiap orang yang saya temui merasa senang dan nyaman berkomunikasi dengan saya. Nah, teman-teman sekalian, sederhana ya, tetapi ketika kita bisa melakukannya secara konsisten dan melakukannya secara berulang-ulang, maka kalimat-kalimat positif tadi akan mampu menekan pikiran bawah sadar kita yang keliru selama ini. Jadi, ayo dipraktekkan. Demikian ya sharing saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, komen, ataupun juga share dan subscribe channel ini sehingga semakin luas manfaatnya. Kalau ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sukma Diarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.